Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, jika hari ini semua orang Kristen menghilang dari dunia, apakah dunia akan terasa lebih gelap atau justru tidak ada bedanya? Pertanyaan tersebut membawa kita kembali kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang siapa orang Kristen dan bagaimana seharusnya mereka hadir di dunia. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas garam dan terang di dunia yang gelap dan hambar. Khotbah Tuhan Yesus tentang garam dan terang dunia dipakai sebagai metafora untuk menggambarkan kehidupan orang Kristen yang memengaruhi dunia. Pada intinya, orang Kristen tidak boleh hidup sebagai komunitas yang tertutup, tetapi harus berbaur dan terlibat dalam kehidupan masyarakat, serta memberikan pengaruh positif dengan menjalankan kebenaran, keadilan, kesalehan hidup, dan tidak kompromi dengan cara hidup dunia. Posisi seperti ini menyiratkan bahwa kehidupan Kristen akan selalu diperhatikan oleh orang lain, dan kekristenan akan selalu dibandingkan dengan kepercayaan lain. Orang Kristen harus berperan sebagai garam dan terang di dunia di segala kondisi, baik dalam situasi mudah dan nyaman, maupun di dalam tekanan dan aniaya. Mengapa demikian? Karena status sebagai garam dan terang merupakan sebuah identitas yang melekat pada diri setiap orang percaya, yang seharusnya tetap nyata dalam kondisi apapun. Garam mempunyai beberapa manfaat, sebagai penyedap masakan, pupuk, dan pengawet makanan yang mencegah pembusukan. Dunia sekarang sedang berada dalam keadaan yang mendekati kebusukan dan ketawaran. Di tengah situasi ini,
orang Kristen terpanggil untuk menunjukkan identitasnya dengan membawa rasa Kristus di dalam dunia yang hambar secara rohani dan juga menahan kerusakan moral dengan kesalehan hidup. Hari-hari ini, kita berada di lingkungan yang mulai terbiasa dengan pergaulan bebas, seks sebelum menikah, tidak setia kepada pasangan, dan lain-lain. Kita tidak perlu menjauhi mereka, tetapi menjadi teladan bagi mereka. Justru di saat seperti inilah hidup kita berfungsi seperti garam yang mencegah kebusukan, layaknya disinfektan moral di dalam dunia yang standar moralnya rendah. Terang. Yesus adalah sang terang dunia itu sendiri. Dan Yesus menjadikan kita sebagai kepanjangan tangannya untuk menjadi pelita di dunia. Kita harus menjadi pelita yang menyala dan bercahaya. Itulah yang akan membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh pengikut Kristus. Dalam Alkitab, terang umumnya melambangkan kemurnian, kebenaran, wahyu, dan kehadiran Allah. Kehadiran orang Kristen harus mampu merepresentasikan hal-hal tersebut di dalam masyarakat. Misalnya, kita bisa tetap memiliki tutur kata yang baik, santun, dan membangun di tengah-tengah lingkungan yang senang bergosip, cepat menghakimi, dan menghujat orang. Perbedaan nilai dan sikap kita akan dapat dirasakan oleh orang di sekitar kita. Dampak itu harus dapat dirasakan dan divalidasi oleh orang lain melalui pemberitaan Injil dan cara hidup kita yang baik. Supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 15. Dunia ini gelap sehingga memerlukan terang untuk menyinarinya. Dunia juga memerlukan garam untuk mencegahnya dari kebusukan. Garam yang kehilangan rasa asin dan terang yang menjadi gelap tidak ada gunanya, sebab kehilangan hakikatnya dan perannya. Artinya, jika orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang dunia, orang Kristen tidak akan menjadi berguna, dilecehkan, diacuhkan, atau juga mungkin disingkirkan. Sehingga kehadiran orang Kristen menjadi tidak terasa alias tawar. Dengan demikian, Tuhan tidak akan dipermuliakan, tetapi justru malah dipermalukan. Di era penyelesaian amanat agung ini, biarlah kita semua memiliki cara hidup yang menjadi garam dan terang bagi dunia yang gelap ini. Dengan cara tidak ikut budaya kantor yang toksik, tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi berbau sara. Sebaliknya, kita harus menjadi pribadi yang mengembangkan diri dan kemampuan, menjaga integritas, mendukung teman-teman di dunia usaha, supaya banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom, selamat pagi, menjelang siang semua yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kita orang-orang ditebus dengan darah yang mahal, amin. Tuhan kita bangkit dari antara orang mati karena Dia Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar. Siapa namanya saudara? Boleh lihat dulu kiri kanan bilang begini, Tuhan kita besar, Tuhan kita dahsyat. Tidak ada Allah seperti Dia yang sanggup memberkati, menyembuhkan, menguatkan. Cuma Tuhan Yesus, katakan amin. Yang bangga punya Yesus berikan tepuk tangan. Yeay. Mari menari, mari bertepuk tangan sama-sama saudara. Wow. Besar seperti Allah kita.
sukacitamu di hadapan Tuhan yang dahsyat. Sorakan haleluya. Haleluya. Dari depan sampai di belakang menari buat Tuhan. Haleluya. Hey, hey. Siap? Kita angkat tangan sama-sama. Semua menari. Dia puaskan. 1, 2, hey, dia puas. Nobody can say no. Katakan amin. Waktu Tuhan bilang ya, itu ya. Waktu Tuhan bilang kamu sembuh, kamu sembuh. Waktu Tuhan bilang kamu kuat, kamu kuat. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Katakan amin. Lihat kiri kanan, kasih tahu dulu muka belakang, bilang kita punya Tuhan yang dahsyat, bro. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Tepuk tangan buat Jesus. Hey, 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 hey. Lagi, come on. Are you ready? Say 1, 2. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody. Katakan, I'm not worried. I'm not worried about the things I know. Yes, guiding where you lead me, Lord. Yeah, I will go. I have no fear 'cause I know who is control. There's no limit. You what you can do 'cause it's all belong to you. Yes, it's all belong to you. You're the mighty and power. Siap menari. 1, 2. Hey, when Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say hey, when Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody. I'm not worried. Say, I'm not worried about the thing 'cause I know. Yes, amen. Where you lead me, Lord. Yeah, I will go. I have no fear 'cause I know who is control. There's no limit. You what you can do. Amen. Yes. Hallelujah. Oh, the mighty and power. Siap menari sama-sama. Hey, hey. Jesus said yes, nobody can say. Putar. Let's go. When Jesus putar. Oh, when Jesus said yes, nobody can say. When Jesus said yes, nobody can say no. Amen. When Jesus said yes, nobody can say no. Saya mau lihat tangan-tangan yang menari. When Jesus said, ikuti saya saudara. Angkat tangan putar. Ha. Come on, lagi. When Jesus, angkat tangan menari. Ha, ha. Lagi ya saudara ya. Kita menari buat Tuhan. Ikuti saya. When Jesus said, ha. Angkat tangan putar. Hey, hey. Lagi. When Jesus, hey, putar. Belum semuanya. Lagi ya. Dari depan sampai belakang. Lagi. When Jesus, hey.
Amen. When Jesus lifts you up, nobody puts you down. Do you believe that? When Jesus opened the doors, it's the door that no man closed. Yang percaya angkat tangan. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Terpujilah namamu Tuhan. Kau yang buka jalan buat kami. Oh, saat tak ada jalan lagi, Kau bisa buka jalan seperti Kau lakukan buat umat-Mu Tuhan. Kau belah laut terberau menjadi dua. Oh, Kau buka jalan buat umat-Mu Tuhan. Kami kagum atas Engkau, betapa kami kagum. Engkau dahsyat Tuhan Yesus, Engkau ajaib Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak dimasyurkan. Terpujilah namamu. Mari sembah Dia, saudara. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau kota benteng kami, Engkau perisai kami Tuhan. Terima kasih. Sembah bagimu, sembah bagimu Tuhan. Ilalamu damasi, terpujilah kedahsyatanmu, terpujilah kehebatanmu, terpujilah Allah barisan bangsa Israel yang gagah perkasa. Tak ada bandingannya di kolong langit ini, yang di dalamnya ada keselamatan. Cuma Yesus, cuma Yesus, sumber pengharapan kami yang hidup. Kau kami sembah, Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Sebelum duduk, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Sembah terus Tuhan. Lebih lagi sembah Dia, lebih dalam lagi sembah Dia yang dahsyat, yang menyertai hidupmu, yang menjaga keluargamu. Sembah dan puji Nuhita, benar Tuhan. Sembah dan puji
Serukan nama yang dahsyat itu. Adalah Raja. Yesus, kami puja Engkau. Yesus, kami puja, kami sembah. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji Tuhan, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah. Akui nama yang dahsyat itu. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Raja semesta alam, Yesus namanya. Raja kemuliaan, oh Yesus, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, oh Yesus, oh Yesus Tuhan
ajaib Tuhan Yesus. Tak ada yang seperti-Mu, Tuhan kami yang dahsyat, yang hadir di saat Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan dalam dapur api. Oh, Kau hadir di situ. Kau juga hadir di saat Daniel dilemparkan dalam goa singa. Kau buktikan Kau Immanuel, Allah yang beserta Daniel di dalam goa singa. Engkau hadir. Kau juga hadir di saat Paulus dan Silas menyembah-Mu dalam penjara Filipi. Kau juga buktikan Kau ada di situ. Engkau dahsyat, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Kau berjanji sampai kesudahan alam ini Kau jaga kami. Shikiaralabala. Jesus. Ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang setia. Oh, Kau Allah yang setia. Mari katakan di hadapan Tuhan.
berjalan Tuhan. Dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu Kau topang kami Tuhan. Oh, saat ku dalam ketakutan, Bapa Kau hadir di sisi. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti. Amin. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Yang setia, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti. Amin. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sambil tutup matamu, angkat kedua tanganmu dan katakan, Kaulah Tuhan. Bapa, benar Tuhan, sungguh kesetiaan-Mu sangat terbukti Bapa, sampai detik ini. Sampai selamanya. Saya undang hambanya. Mengasihi-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Bapak Ibu Saudara, pejamkan mata kita, angkat kedua tangan kita sekali lagi. Setiap kita yang mau berharap kepada Dia, Kaulah Tuhan. Apapun situasi hidup kita Bapak Ibu Saudara, mungkin kita datang dengan pergumulan yang berat, mungkin kita datang dengan tantangan demi tantangan, mungkin beberapa di antara kita sedang berputus asa. Tapi pagi siang hari ini ada Tuhan di tengah-tengah setiap kita. Dia mau memberi kekuatan baru setiap kita. Mari setiap kita yang rindu menerima kekuatan yang baru, sambil mengangkat kedua tangan kita dan hati kita, katakan, untuk selamanya
ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Sekali lagi, oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali ku ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Tuhan setia melayani, mengasihiku. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya, haleluya. Ini doa kami dan kerinduan kami Tuhan, bahwa apapun yang sedang kami alami, kami mau percaya dan belajar percaya bahwa sekali Tuhan berjanji, maka untuk selama-lamanya janji Tuhan bagi hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di dalam kami dan melalui kami Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pagi siang hari ini di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta atas setiap pujian penyembahan setiap kami. Sebentar kami mau belajar firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan pendorong bagi hidup kami. Biar firman-Mu membuat kami semakin berbuah di dalam kehidupan ini Tuhan. Berkati kami semua oleh karena kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat siang, shalom. Bapak Ibu, minggu lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa kenaikan Tuhan Yesus membuat iman kita gak menjadi sia-sia. Kenaikan Tuhan Yesus membuat kita sebagai orang Kristen memiliki masa depan, memiliki sebuah kekuatan untuk kita terus berjalan di dalam kehidupan ini. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu hal kenapa Yesus harus bangkit Bapak Ibu. Kenapa Yesus harus menunjukkan diri bangkit di tengah-tengah setiap kita, di tengah-tengah umatnya Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan demikian Bapak Ibu. Di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, salah satu kenapa atau alasan Yesus harus bangkit di hari yang ketiga adalah Dia memberikan pengharapan bagi setiap kita semua. Penting bagi kita untuk mengerti bahwa kebangkitan Kristus bukan hanya sekedar sebuah perayaan, bukan hanya sebuah seremonial, bukan hanya sebuah keyakinan, tetapi salah satu dampak terbesar daripada kebangkitan Kristus adalah Dia memberi pengharapan bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bahwa hal yang paling ditakuti manusia adalah yang namanya kematian. Sampai hari ini, sebisa mungkin orang yang normal akan menghindari kematian. Dari zaman dulu Bapak Ibu, manusia itu takut dengan yang namanya kematian. Sehingga
Dari zaman dulu orang-orang besar, kaisar-kaisar, raja-raja mereka berusaha mencari obat untuk bisa hidup abadi. Mereka mencari mungkin juga bahkan mantra-mantra untuk mereka bisa hidup abadi. Bapak Ibu Saudara, mereka mencoba berbagai hal untuk hidup lebih panjang. Bahkan hari ini pun dengan teknologi yang semakin maju Bapak Ibu, dengan teknologi AI, dengan teknologi stem cell, intinya adalah supaya manusia hidupnya bisa lebih panjang. Kenapa? Karena bagi manusia normal yang namanya kematian sesuatu yang menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena dunia ini menggambarkan kematian sesuatu yang mengerikan. Sebuah misteri. Apa yang terjadi setelah kematian? Hampir semua kepercayaan di dunia ini Bapak Ibu menggambarkan kematian itu ada penyiksaan, ada yang namanya neraka dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga banyak orang menjadi takut dengan yang namanya kematian. Saya masih ingat Bapak Ibu, saya ini umur 46 tahun sekarang. 30 tahun saya menjadi Kristen, sebelumnya saya kepercayaan leluhur saya Bapak Ibu, keluarga saya. Nah waktu itu sekali waktu saya, ini masih kecil, kelas 3 SD, 2 SD Bapak Ibu. Jadi saya cuma ikut-ikutan sama saudara-saudara sepupu saya melakukan sesuatu kenakalan Bapak Ibu. Tapi ini waktu dulu masih kecil, katakan sama-sama masih kecil. Ya, jadi ini dulu sekali Bapak Ibu ya. Jadi saya diajak sama sepupu-sepupu saya ngintip orang di kamar mandi Bapak Ibu. Ini dulu Bapak Ibu ya, dulu waktu saya kelas 2 SD. Jadi Bapak Ibu kami manjat tembok waktu itu. Semua manjat tembok. Nah, masalahnya ketahuan Bapak Ibu. Nah, sepupu saya sudah tinggi-tinggi, jadi loncat, lari. Saya loncat Bapak Ibu, kaki saya nancep di keran Bapak Ibu. Keran zaman dulu kan lancip Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu umurnya udah 40-an pasti ingat keran zaman dulu kan warna kuning terus lancip-lancip Bapak Ibu. Jadi kaki saya masuk, wah, bawalah ke rumah sakit Bapak Ibu, dijahit karena robek Bapak Ibu. Nah di situ mama saya bilang begini, makanya jadi anak jangan nakal, suka ngintipin orang. Nanti kalau mati matanya dicongkel. Oh, nanti muncul lagi mata baru, dicongkel lagi. Bapak Ibu, bayangan saya, oh kalau saya mati, oh matanya bahaya nanti dicongkel-congkel. Kalau kamu bohong, lidah kamu dipotong, nanti tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi. Jadi bayangan saya Bapak Ibu kalau yang namanya kematian, waduh penyiksaan yang luar biasa. Kalau kamu maling nanti tangannya dipotong, muncul lagi tangan baru, dipotong lagi, muncul lagi tangan baru, potong lagi. Jadi setiap kali saya ke kuburan, ini kan kalau yang masih tradisional ini kita baru cengbengan nih Bapak Ibu ya. Kalau cengbengan Bapak Ibu, saya nangis karena saya takut mati. Kalau saya lihat, aduh itu kakek saya, nenek saya. Jadi dia lagi dicongkel-congkel matanya. Lagi dipotong-potong lidahnya. Bapak Ibu bayangan orang tentang kematian kebanyakan seperti itu. Sesuatu yang mengerikan. Dan hal yang paling ditakuti manusia sampai hari ini namanya kematian. Tapi Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus harus bangkit? Dia ingin memberitakan sebuah berita bagi Bapak Ibu Saudara saya. Bahwa dia telah mengalahkan kematian. Hal yang paling kita takuti sudah dikalahkan. Kalau hal yang paling kita takuti sudah dikalahkan, apalagi yang harus kita takuti. Amin Bapak Ibu. Dia ingin menunjukkan bahwa dia menang atas kematian. Dia menang atas maut. Dia memberikan pengharapan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini WHO menyatakan bahwa di dunia ini Bapak Ibu dari 8 miliar manusia dikatakan bahwa WHO melaporkan bahwa lebih dari 1 miliar orang hidup dengan gangguan mental. Jadi 1 dari 8 orang karena jumlah penduduk bumi kurang lebih 8 miliar hari ini. Jadi Bapak Ibu 1 dari 8 orang itu hidup dengan gangguan mental, sakit mentalnya. Dan yang paling dominan adalah yang namanya anxiety dan depresi. Anxiety ini ketakutan berlebihan, kekhawatiran berlebihan, gak bisa tidur, takut dengan hari besok, takut dengan banyak hal. Ya Bapak Ibu, dampaknya bisa kemana-mana, bisa gak bisa tidur, bisa GERD muncul terus Bapak Ibu, banyak dampak-dampak lainnya. Depresi, dan ini yang paling dominan Bapak Ibu Saudara.
Bahkan kalau untuk generasi muda, 1 dari 7 remaja mengalami yang namanya gangguan mental. Nah, berdasarkan ini Bapak Ibu, WHO mulai mencari tahu kenapa sih orang-orang sekarang banyak kena penyakit mental. Dan ada 5 yang terbesar kenapa orang-orang kena penyakit mental. Yang pertama, karena ketidakpastian masa depan. Banyak orang takut dengan masa depan. Banyak anak muda kena anxiety karena takut dengan masa depan. Saya ketemu beberapa orang Bapak Ibu masih muda, umur 25, 27, 30. Mereka nggak bisa tidur, mereka datang ke psikolog, mereka mengalami insomnia, mereka harus makan obat untuk tidur. Lalu saya tanya begini, apa sih yang membuat kamu nggak bisa tidur? Mereka sih bilang begini, setiap kali mereka mencoba memejamkan mata, mereka memiliki sebuah ketakutan untuk masa depan. Apakah nanti saya bisa married? Apakah nanti saya bisa punya rumah? Apakah nanti pekerjaan saya baik? Apakah begini-begini? Dan semua ketakutan-ketakutan itu menjadi sesuatu yang sepertinya mempress mereka, memberikan pressure bagi mereka, dan akhirnya membuat mereka terkena yang namanya anxiety tersebut. Kehilangan makna hidup. Ada orang-orang yang kerja sih kerja, tapi nggak tahu untuk apa dia bekerja. Punya keluarga, menikah, punya anak, tapi nggak tahu kenapa dia berkeluarga. Kenapa dia menikah, kenapa dia harus begini dan begitu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kekosongan itu menyebabkan depresi dalam hidup dia. Kekosongan dalam hidup dia. Untuk apa? Bahkan ada banyak pelayan Tuhan juga bingung. Ngapain saya pelayanan? Kenapa saya jadi ASR? Kenapa saya jadi worship leader? Kenapa saya jadi pengkhotbah? Kenapa? Bahkan kemarin saya baru dapat data Bapak Ibu, bahwa 60% pendeta itu kena depresi. Mungkin saya juga tanpa sadar Bapak Ibu. Kenapa saya jadi pendeta? Kenapa saya mau jadi gembala? Saya mengembalakan di kota Bandung. Kenapa saya melayani full time? Nah Bapak Ibu, hari-hari ini ada begitu banyak orang kehilangan makna hidup. Kemudian kesepian dan keterasingan. Hari-hari ini banyak orang ada di kumpulan orang banyak tapi merasa sendiri. Bapak Ibu mungkin ada di ruangan ini, ada sekitar 500 orang mungkin. Tapi Bapak Ibu Saudara merasa sendiri, gak punya teman, gak punya hubungan dengan orang-orang terdekat. Dan itu menyebabkan gangguan mental. Tekanan sosial dengan adanya medsos Bapak Ibu. Tanpa sadar sekarang standar hidup tuh harus seperti yang di medsos. Oh kalau yang disebut hidup berhasil harus bisa ke luar negeri. Kalau yang namanya hidup berhasil harus punya mobil. Kalau yang namanya hidup berhasil harus begini begitu. Bapak Ibu tanpa sadar memang kita perlu punya target lah dalam hidup. Tetapi tanpa sadar itu semua menjadi tekanan. Tekanan sosial. Saya harus berhasil seperti ini. Saya harus sempurna seperti orang lain. Saya harus bahagia. Dan juga ada yang namanya ketakutan global. Tapi Bapak Ibu Saudara, 5 hal ini atau kenapa orang-orang terkena gangguan mental? Masalah utamanya adalah kehilangan yang namanya harapan. Ujung-ujungnya adalah banyak orang kehilangan harapan. Ada di gereja tapi gak punya lagi harapan. Melayani Tuhan tapi gak punya lagi harapan. Berkhotbah mungkin seperti saya tapi kehilangan harapan. Ada begitu banyak orang hari-hari ini Bapak Ibu, bukan hanya di luar gereja, tapi di dalam gereja kehilangan yang namanya harapan. Tapi Yesus mati 2000 tahun yang lalu, dia bangkit 2000 tahun yang lalu untuk memberitakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa pengharapan di dalam Yesus itu hidup. Bahwa Yesus bangkit untuk menyatakan ada harapan di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Bahkan Bapak Ibu di dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah Bapak Ibu, bahkan Tuhan Yesus berjanji, Alkitab berjanji orang-orang yang berharap kepada Yesus tidak akan dikecewakan. Kata kecewa ditulis dalam bahasa Yunani kataisne yang artinya tidak mempermalukan, tidak membuat malu. Artinya mereka yang berharap pada Kristus tidak akan mengalami kegagalan akhir. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini saya berdoa kita masih ada di dalam peringatan Paskah, peringatan kebangkitan Yesus. Kalau kita datang dengan
keputusasaan. Kita datang dengan gak lagi punya pengharapan. Saya berdoa setiap kita kembali mau percaya dan berharap kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, pengharapan di dalam Yesus ini Bapak Ibu, harusnya kalau kita berharap kepada Yesus, kita berharap kepada kebangkitannya, akan melahirkan yang namanya Christ-centered mindset. Mungkin langsung Christ-centered mindset. Kenapa pengharapan menjadi penting? Karena pengharapan itu harusnya bisa mengubah pola pikir kita. Sesuai Roma 12 ayat yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan demikian. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Alkitab berkata bahwa kita harus berubah oleh pembaharuan budi, pembaharuan pikiran kita, sehingga kita mengerti kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Banyak orang Kristen gak ngerti tujuan Allah. Banyak orang Kristen akhirnya kehilangan makna hidup karena mereka gak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan Tuhan sudah berkata, kamu akan mengetahui rencana Tuhan yang baik, yang berkenan dan sempurna. Kalau kamu mengalami pembaharuan budi, kamu mengalami pembaharuan pikiran. Nah, salah satunya Bapak Ibu, bagaimana cara berpikir kita berubah waktu kita hidup di dalam pengharapan di dalam Yesus. Waktu kita hidup di dalam pengharapan. Karena pengharapan itu akan mengubahkan cara kita berpikir. Yang saya sebut tadi, Christ-centered mindset. Waktu kita punya Christ-centered mindset Bapak Ibu, ada beberapa hal yang menurut saya bisa berubah. Pertama, orang-orang yang takut akhirnya berubah jadi orang-orang yang punya iman. Waktu kita tadinya takut Bapak Ibu dengan masa depan, karena kita yakin dan kita tahu kalau Yesus saja sudah mengalahkan maut, Yesus mengalahkan kematian, apalagi yang harus saya takutkan. Kalau Yesus bersama dengan saya, siapa lawan saya? Waktu kita berharap pada Yesus yang bangkit 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, orang yang putus asa harusnya punya pengharapan. Hari ini saya bisa susah, hari ini saya bisa sakit, hari ini saya bisa gak punya uang. Tapi gak selama-lamanya saya gak punya uang, gak selama-lamanya saya sakit, gak selama-lamanya saya susah. Karena Yesus bangkit 2000 tahun yang lalu, Dia memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya. Waktu kita punya Christ-centered mindset Bapak Ibu Saudara, karena kita berharap pada Yesus yang hidup, kita yang penuh dengan kenegatifan, ngomongin orang, bahasa lainnya gibah, zaman sekarang ya Bapak Ibu, julid, pengen tahu urusan orang, iri hati. Akhirnya berubah menjadi orang-orang yang lebih positif, yang mempunyai cara pandang kebangkitan. Enggak lagi menjadi orang yang dipenuhi dengan aura negatif, tapi mulai berubah menjadi orang-orang yang aura positif. Setiap kali ketemu orang-orang seperti ini, ada hal-hal yang baik yang diucapkan, hal-hal yang men-encourage yang diucapkan, bukan yang menjatuhkan, bukan penghakiman, bukan iri hati, bukan ngomongin orang, bukan keluh kesah, tapi hal-hal yang positif. Dan Bapak Ibu Saudara, ini yang diharapkan. Kenapa Yesus harus bangkit? Karena Dia memberikan pengharapan bagi Bapak Ibu. Dan siapa yang berharap kepada Yesus, harusnya pola pikirnya akan mulai berubah pelan-pelan. Dari pola pikir lama menjadi pola pikir baru. Dan waktu kita punya pola pikir baru Bapak Ibu, tanpa sadar hidup kita mulai diubahkan. Dan kita akhirnya mengerti mana kehendak Allah yang baik, berkenan dan yang sempurna. Dan akhirnya kita bisa melihat hari-hari kita sekalipun di tengah krisis menjadi hari-hari penuh pengharapan dan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu, saya sebenarnya diberi tema tentang bagaimana kita menang atas masa lalu. Nah saya ceritakan tentang pengharapan ini karena Bapak Ibu, bagi saya pribadi, waktu saya mengerti kuasa pengharapan ini mengubah cara berpikir saya dan mengubah hidup saya. Bapak Ibu, masa lalu saya bukan masa lalu yang baik. Saya lahir di keluarga keturunan Tionghoa yang begitu keras. Dalam kehidupan saya waktu kecil, yang namanya dipukul, yang namanya dihukum, yang namanya
dikurung, yang namanya ditenggelamkan di bak mandi, yang namanya kepala dijedotin ke tembok, itu biasa Bapak Ibu. Yang namanya badan diikat, digantung dan sebagainya itu biasa. Bukan kepalanya digantung Bapak Ibu ya. Tangan diikat terus saya digantung. Kekerasan biasa dalam keluarga kami. Orang tua saya, mama papa saya biasa berantem. Kalau berantem pasti ada pukul-pukulan, ada darah. Dari kecil Bapak Ibu saya diperhadapkan dengan situasi demikian. Melihat kekerasan yang dilakukan oleh khususnya papa saya terhadap mama saya, terhadap adik saya. Sesuatu yang biasa. Menyebabkan saya menjadi orang yang pendendam. Menyebabkan saya menjadi orang yang gagap. Saya ini gagap dulu Bapak Ibu. Gak bisa ngomong. Saya ini menjadi orang yang minderan. Pemalu. Karena seringkali saya juga dibanding-bandingkan sama anak orang. Anak tetangga lebih rajin. Anak tetangga lebih ganteng. Anak tetangga lebih tinggi. Siapa yang pengen badan pendek Bapak Ibu? Siapa yang pengen muka? Bapak Ibu itu membuat saya menjadi anak yang hidup dalam begitu banyak kekerasan atau bahasa zaman sekarang ini abuse ya Bapak Ibu. Kekerasan secara fisik, kekerasan seksual, kekerasan secara verbal dan sebagainya. Saya mengalami pelecehan seksual dari tetangga, saudara dan sebagainya, banyak sisi. Menyebabkan saya menjadi anak yang sangat-sangat minder Bapak Ibu. Itu mungkin menyebabkan saya gagap. Sekali waktu pernah saya disuruh ujian nyanyi Bapak Ibu. Karena saya tahu saya susah ngomong di depan umum, saya gagap. Saya latihan banyak di rumah. Untuk saya bisa nyanyi. Majulah saya pas ujian nyanyi. Saya nyanyi Bapak Ibu. Menurut saya sudah nyanyi. Menurut saya, bayangan saya waktu itu, saya sudah melakukan yang terbaik. Jadi saya nyanyi, di tengah-tengah saya menyanyi, guru, udah duduk. Saya duduk. Saya pikir bagus suara saya. Jadi nilainya udah bagus begitu. Di akhir gurunya bilang begini, nanti Fandi jangan pulang ya. Yang lain pulang, Fandi gak boleh pulang. Jadi yang lain pulang, saya gak pulang. Terus gurunya bilang gini, sini nyanyi lagi. Kenapa Pak? Kamu tadi udah maju ke depan, mulut gerak-gerak, gak ada suaranya. Jadi Bapak Ibu saya gak sadar kalau saya gak bisa keluarin suara. Saya baca puisi di kelas 4 SD, saya baca puisi di depan kelas. Baru baca Kerawang Bekasi, saya muntah Bapak Ibu. Karena saking groginya, saking takut lihat orang, padahal teman-teman sendiri. Dan saking mindernya Bapak Ibu, saya gak berani lihat wajah saya sendiri. Bapak Ibu saya punya foto kelas dari kelas yang masih ada di saya. Dari kelas 3, 4, 5, 6 SD. Masih ada di rumah semua. Dan yang menarik, semuanya gak ada kepala saya. Saya gunting Bapak Ibu. Kenapa? Saya takut lihat wajah saya sendiri. Dulu saya lihat kaca begitu. Saya langsung monster, alien. Saya pernah lempar-lempar bedak Bapak Ibu ke kaca karena saya benci muka saya. Bapak Ibu bisa bayangkan masa lalu saya yang seperti itu. Menyebabkan saya gak bisa bersosialisasi. Menyebabkan saya di sekolah bahkan gak bagus nilai saya Bapak Ibu. Saya sering naik pun percobaan karena biasanya ranking 1, 2, 3 tapi dari belakang. Udah naik ke kelas 4 saking gurunya pusing diturunin lagi ke kelas 3. Pernah Bapak Ibu. Gak naik kelas. Pendidikan saya menjadi kacau balau. Dan saya menjadi anak yang minder, pendendam. Kelas 5 SD Bapak Ibu. Saya lihat papa saya sedang berantem sama mama saya. Biasa mereka berantem. Tapi hari itu gak tahu kenapa saya pas lihat. Pas papa saya ngambil kursi besi Bapak Ibu. Kemudian dipukul ke kepala mama saya. Di situ saya langsung ngomong gini. Saya bunuh orang ini. Saya menjadi anak yang sangat benci papa saya. Dari situ saya belajar bela diri. Saya belajar mantra-mantra ilmu hitam Bapak Ibu. Karena saya pengen bunuh papa saya. Karena bagi saya papa saya ini penjahat. Yang buat keluarga jadi hancur kacau balau. Kalau saya mau cerita lebih detail Bapak Ibu tentang papa saya. Banyak yang aib-aib begitu Bapak Ibu. Dan saya hidup di dalam lingkungan seperti itu. Kalau Bapak Ibu tanya saya waktu kecil mau jadi apa besar. Cuma satu tujuan saya, bunuh papa saya. Saya gak punya masa depan Bapak Ibu.
Saya nggak punya, ya kalau menurut orang harusnya hidup saya nggak baik. Penuh dengan trauma, penuh dengan kekerasan, penuh dengan kekacauan demi kekacauan. Belum lagi ditambah keluarga kami bangkrut. Papa saya meninggalkan hutang yang harus ditanggung oleh kami keluarga. Saya anak paling besar, harus banyak menanggung masalah ekonomi, hal-hal seperti itu. Jadi Bapak Ibu, masa lalu saya harusnya tidak memberikan pengharapan bagi saya. Sampai akhirnya saya ketemu yang namanya Yesus, Bapak Ibu. Saya bertobat. Saya nggak bisa cerita detail, tapi waktu dalam pertobatan saya belajar mengampuni. Tetapi jauh daripada itu Bapak Ibu Saudara, di dalam pertobatan saya yang saya pelajari, yang saya tangkap, yang saya tahu, waktu saya berjumpa dengan Yesus, Dia memberikan pengharapan bagi hidup saya. Yang tadinya hidup saya harusnya kacau balau, yang harusnya hidup saya berantakan Bapak Ibu. Gak punya masa depan, gak punya pendidikan yang baik, gak punya finansial yang baik, gak punya latar belakang yang baik Bapak Ibu. Tapi karena saya mulai belajar, saya memaksa pola pikir saya yang lama, yang negatif, yang suka ngomongin orang, pendendam, iri hati. Gampang putus asa, gampang overthinking, gampang menyerah, minder, lihat diri sendiri selalu rendah. Saya lawan gini, setiap kali muncul, kamu anak Tuhan. Saya waktu mulai belajar menerima wajah saya aja susahnya setengah mati Bapak Ibu. Saya harus bilang begini, kamu anak Allah. Yesus memberikan pengharapan, sekalipun kamu dulu jelek sekarang bagus. Sebenarnya sama aja kan Bapak Ibu ya. Tapi saya omongin begitu. Saya waktu itu miskin, utang banyak. Saya bilang gini, sekarang saya bisa miskin, sekarang saya bisa punya utang. Tapi karena saya punya pengharapan dalam Yesus, satu hari saya akan bebas dari hutang. Satu hari saya bisa punya rumah. Satu hari saya bisa punya mobil. Satu hari, gak tahu kapan waktu itu Bapak Ibu. Tapi saya paksa diri saya untuk hidup di dalam pengharapan. Karena kebangkitan. Karena Yesus bangkit, ada harapan untuk hidup saya. Karena Yesus bangkit, ada masa depan bagi hidup saya. Yang harusnya gak punya harapan. Yang harusnya kacau balau. Kalau saya gak bertobat, gak ketemu Tuhan Yesus. Bapak Ibu, hari ini saya gak tahu jadi apa Bapak Ibu. Tapi saya bisa ngomong di depan Bapak Ibu Saudara. Walaupun masih grogi Bapak Ibu. Ada grogi itu gak mungkin hilang. Tapi saya bersyukur. Bapak Ibu kan gak lihat lagi saya gagap. Dulu saya ngomong, Ibu Budi aja susah Bapak Ibu. Gitu. Bu. Ya gak gitu banget lah. Tapi gak bisa Bapak Ibu. Apalagi kalau baca kayak statistika. Bisa sampai gurunya ngomong, ganti sebelahnya. Karena saya gak bisa ngomong dengan mudah Bapak Ibu. Saya mau bilang Bapak Ibu bahwa kehidupan saya yang negatif. Sampai hari ini jatuh bangun. Sampai hari ini saya masih berjuang. Gak mudah Bapak Ibu meninggalkan masa lalu yang seperti itu. Gak mudah untuk melupakan masa lalu yang seperti itu. Saya masih ingat kejadian demi kejadian. Tapi saya harus berjuang. Karena saya tahu Yesus mati untuk saya. Dia bangkit untuk saya punya masa depan lebih baik. Dan inilah pesan yang ingin disampaikan Tuhan kepada Bapak Ibu hari ini. Mungkin Bapak Ibu datang dengan hal yang mungkin beda dengan saya. Mungkin tapi dengan kejadian demi kejadian masa lalu kita, situasi kita yang mungkin gak sih ada harapan, mungkin gak sih ada mujizat. Bapak Ibu, selama kita bersandar kepada pengharapan dan berharap pada Yesus yang bangkit di hari yang ketiga, saya percaya ada harapan bagi hidup kita. Kita bisa sakit hari ini, gak selama-lamanya kita sakit. Kita bisa susah hari ini, gak selama-lamanya kita susah. Yang pasti adalah mau gak kita membuka diri kita untuk pengharapan itu hidup dalam kita. Ngubah pikiran kita, lawan negatif, pikiran-pikiran negatif kita, masa lalu kita. Kadang saya capek Bapak Ibu, tadi saya ngomong di depan teman-teman. Jadi pendeta, gembala, capek Bapak Ibu. Kadang-kadang saya mikir gini, Tuhan udah aja selesai, capek. Saya harus ngurusin orang, ngurusin ini, ngurusin itu. Disalahin orang, difitnah orang, digosipin orang. Tapi gak boleh balik marah, malah harus memberkati. Mungkin itu yang bikin pendeta itu jadi sakit mental Bapak Ibu ya.
pengen marah nggak boleh marah. Nggak tahu marahnya ke siapa. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang lelah. Kadang-kadang saya juga gagal. Kadang-kadang saya masih, udahlah saya jadi yang dulu lagi lah. Berdosa lagi seperti dulu. Tapi Bapak Ibu karena saya punya pengharapan akan kebangkitan. Saya bisa jatuh hari ini. Tapi saya bisa bangkit untuk esok hari. Dan saya pasti akan melihat hari-hari baik di depan. Amin ya Bapak Ibu. Inilah kuasa kebangkitan. Inilah kuasa dari pengharapan. Mengubah pola pikir kita. Dan mengubah hidup kita. Bisa pemain musik ke depan. Bisa slide terakhir. Christ-centered mindset ini Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar membuat kita tidak takut, tidak putus asa. Tapi Christ-centered mindset ini harusnya Bapak Ibu membawa kita orang percaya itu menjadi kuat dalam tekanan dan stabil dalam krisis. Tujuan utamanya adalah supaya kita menjadi kuat. Karena kita gak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Setuju ya Bapak Ibu? Kita selalu pengen yang baik terjadi dalam hidup kita, tapi kita gak pernah tahu. Bisa aja hal-hal yang tidak kita harapkan yang terjadi. Tapi mereka yang punya pengharapan di dalam Tuhan, mereka akan kuat. Dan dampak daripada orang-orang yang kuat di dalam tekanan ini adalah menjadi tidak mudah pesimis. Gak gampang nyerah. Tidak hidup dalam ketakutan. Kita bisa takut, kita bisa khawatir. Kemarin ketika perang Israel-Iran pertama Bapak Ibu. Ada satu kerabat saya. Dia pulang hari Minggu. 29 Februari harusnya. 28-nya perang. Bener ya? Kok 20? Perangnya kapan ya? Bapak Ibu saya lupa tanggal berapa. Tapi Minggu dia harusnya pulang Bapak Ibu. Sabtu Teheran di rudal. Jadi dia terjebak di sana. Bapak Ibu kami sekeluarga takut. Karena hampir setengah hari gak bisa dihubungi. Hampir 1 hari gak bisa dihubungi Bapak Ibu. Karena dia harus turun ke bunker. Baru besoknya ada berita dan gak bisa pulang. Bapak Ibu kita bisa hidup di dalam ketakutan. Bahkan saudara saya ngomong begini. Mereka takut. Apalagi itu rombongan hanya 20 orang. 18 perempuan semua Bapak Ibu. Ibu-ibu semua. Aduh kasihan kadang-kadang mereka tuh pengen ziarah malah ngelihat rudal Bapak Ibu. Dan mereka harus diungsikan ke Jordan. Mereka juga bingung dengan pesawat yang gimana awal-awal perang Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu satu hal yang menarik adalah waktu saudara kami ini ibu-ibu udah umur 65 Bapak Ibu hampir 65. Dia bilang begini, udah kalian yang di Bandung gak usah kayak begini. Kalian yang bikin kita jadi takut. Kita yang panik Bapak Ibu. Dia bilang gini, kita takut. Tapi kita di sini bisa berdoa. Dan di tengah ketakutan kita percaya Tuhan akan buka jalan. Kadang-kadang kita dipimpin oleh kepanikan kita. Benar ya Bapak Ibu? Ketakutan. Aduh nanti gimana? Pilih-pilih pesawat. Ini pesawat itu. Ada teman, anaknya bilang jangan. Kau naik pesawat ini nanti kena rudal gimana? Ya terus pakai apa? Jadi kita mikirnya kemana-mana Bapak Ibu. Padahal yang mengalami udah berdoa aja. Di situ saya belajar. Oh iya ya. Harusnya ini orang yang punya pengharapan. Gak takut. Walaupun tetap takut. Pasti gak mungkin gak takut. Tapi dia yakin. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, pasti ada maksud Tuhan. Bahkan ketika sampai ke Indonesia, dia bilang gini, kalaupun sampai saya harus kena rudal, mati kita semua, saya gak pernah menyesal. Karena saya percaya semua mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu itulah orang-orang yang punya Christ-centered mindset. Orang-orang yang tetap bersandar pada pengharapan. Dan yang terlebih adalah tidak terjebak dalam mentalitas korban. Seringkali kita ini hidup di dalam mentalitas korban. Gara-gara ini sih, gara-gara itu sih, gara-gara dia nipu saya, gara-gara dia jahatin saya, gara-gara dia. Semua gara-gara yang orang lain Bapak Ibu. Dulu juga saya nyalahin terus, gara-gara papa saya sih. Keluarga saya jadi berantakan begini. Gara-gara papa saya sih, gara-gara keluarga saya sih. Saya jadi pendidikan saya nggak beres. Gara-gara keluarga saya sih, saya hidup dalam kemiskinan. Hidup di dalam kesusahan yang luar biasa, hutang kemana-mana.
Kalau terus nyalah-nyalahin, gak akan ngerubah hidup saya Bapak Ibu. Biarlah itu menjadi sebuah pelajaran bagi saya. Tapi sekarang saya rubah cara saya berpikir. Karena saya punya pengharapan dalam Kristus. Saya bisa mencapai masa depan yang lebih baik. Kalau orang bilang begini, keluarga kamu mah dari dulu juga tukang utang. Pasti kamu kayak Sunda. Nanti kamu juga ikut-ikutan jadi tukang utang-utangan. Bapak Ibu, saya berdoa sama Tuhan, saya bilang gini, orang tua saya bisa hancur ekonominya karena hutang-hutangan. Tapi saya percaya, saya diberkati Tuhan. Saya bisa punya utang hari ini, gak selama-lamanya saya punya utang. Dan Bapak Ibu Saudara, itu terjadi. Saya belajar. Saya bisa kok hidup lebih baik. Keluarga kami gak ada yang selesai kuliah Bapak Ibu. Semuanya berantakan. Keluarga besar bahkan. Jadi orang ngomong gini, kamu juga sama lah. Kamu juga kan gak selesai dulu kuliah. Jadi awal-awal saya kuliah gak selesai. Tapi Bapak Ibu waktu saya belajar punya konsep berpikir, saya punya pengharapan dalam Kristus. Saya berpikir begini, saya bisa punya pendidikan yang baik. Saya lulus S1 39 Bapak Ibu, umur 39. Sekarang saya udah master Bapak Ibu. Satu lagi master tahun depan saya selesaikan. Nanti ditemani sama Pastor Tim kita S3. Nah, bukan saya, ditemenin tim. Intinya bukan saya ingin membuktikan saya pintar, bukan Bapak Ibu. Saya hanya ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa Yesus, di dalam Yesus saya masih punya kehidupan yang lebih baik. Keluarga saya boleh seperti itu, masa lalu saya bisa boleh seperti itu. Tapi saya bisa menciptakan masa depan lebih baik. Saya bisa menciptakan masa depan lebih baik untuk generasi di bawah saya, untuk anak-anak saya. Bapak Ibu, kita berubah bukan hanya untuk kita. Kita berubah untuk masa depan generasi di bawah kita. Ayo bersandar pada pengharapan yang hidup itu. Pelan-pelan rubah cara kita berpikir. Dan ada hidup yang lebih baik di depan kita. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan yuk Bapak Ibu Saudara. Bisa kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan persembahan. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami mau memberikan persembahan. Biar Engkau yang sertai Tuhan agar persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada atau scan QR Code yang tersedia di layar dan juga di kursi saudara. Dan bagi saudara yang memerlukan amplop persembahan, saudara dapat mengangkat atau melambaikan tangan agar Asher dapat membantu saudara. Selamat memberi! Dan berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Mari datang dan alami hadirat Tuhan dalam doa dan penyembahan Intergen Prayer. Selasa, 28 April 2026, pukul 7 malam di Revival Hall PIC House of Blessing. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari datang dalam ibadah Women in Christ, Kamis 30 April 2026 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pendeta Lydia Gunawan di PIC Purindah Mall, Basement G4, Zona Merah. Kami mengundang saudara berusia di atas 55 tahun untuk hadir dalam ibadah Crystal Ministry Puri Intergen Church. Kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Billy Lantang pada hari Rabu 29 April 2026 pukul 10 pagi bertempat di Main Hall PIC House of Blessing. Shalom wanita-wanita yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Kami percaya keintiman keluarga adalah karya Tuhan yang mewariskan iman. Tidak jarang kita menghadapi banyak tantangan dalam hubungan antara ibu dan anak, kesalahpahaman, jarak hati, bahkan luka yang tidak terlihat. Namun kami percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap keluarga. Women in Christ mengadakan program khusus bagi para wanita dan anak-anaknya untuk mengikuti program Heart to Heart Legacy of Faith yang akan diadakan pada hari Sabtu 9 Mei bertempat di gedung House of Blessing. Daftarkan segera diri saudara dengan cara scan QR berikut atau hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari datang dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kamis 14 Mei 2026 di Puri Intergen Church House of Blessing pukul 8, 10.30, dan 13 siang.
Datanglah padanya dan biarkan Tuhan menjamah hatimu. Dan jangan lupa untuk hadir dalam ibadah 10 hari pencurahan Roh Kudus 15 sampai 23 Mei 2026 setiap pukul 7 malam di PIC Purindah Mall Basement G4 Zona Merah. Demikian pengumuman minggu ini. Bagi saudara yang memerlukan informasi lebih lanjut, saudara bisa menghampiri Helpdesk setelah ibadah ini selesai atau follow sosial media kami untuk informasi terbaru. See you next week and God bless you. Bapak Ibu, kami menyambut dengan penuh sukacita buat Bapak Ibu yang pertama kali hadir di tempat ini. Dan jika Bapak Ibu belum berjemaat tetap, kami juga rindu untuk Bapak Ibu bergabung menjadi anggota keluarga kami. Bapak Ibu boleh menghampiri Helpdesk di depan untuk mengetahui seputar kegiatan dari Gereja Puri Intergen Church bulan ini. Itu aja Bapak Ibu pengumuman. Kita akan tutup dalam doa. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita buka hati kita. Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan, bahwa pada hari ini kami boleh sekali lagi diberi kesempatan yang terbaik untuk menerima berkat rohani ya Tuhan. Melalui hamba-Mu Pastor Fandi, melalui kebenaran firman-Mu, kami percaya segala sesuatunya kami telah terima. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Bahkan kami mau terima firman itu dengan hati yang penuh dengan kelemah lembutan ya Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu penuh kuasa di dalam kehidupan kami. Kami bersatu hati berdoa untuk Pastor Fandi. Biar di tengah pengembalaannya kami percaya Engkau sendiri yang menyertai. Sehingga kami percaya melalui pelayanannya ada banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih ya Tuhan. Dan jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami juga rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah segala berkat yang baik dan yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Melalui cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus. Sebab itu jangan takut, jangan gentar. Tetapi yakin dan percayalah bahwa tangan Tuhan yang menopangmu. Bahkan menyertai setiap apapun yang kau kerjakan. Sehingga nama Tuhan dari hari demi hari akan dipermuliakan melalui hidupmu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang telah menerima berkat dan mau menjadi berkat sama-sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.